الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk bab sifatis shalah, bab sifatis sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tujuan yang agung. Sebagaimana syahadat yang pertama, bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahadat itu adalah persaksian kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak akan memberikan ibadah yang kita lakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu di antara maknanya adalah bahwasanya kita tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tata cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ibadah kepada Allah adalah perkara yang gaib. Dengan apa kita akan beribadah kepada Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna," barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat beliau mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Untuk urusan salat ini harus betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Kalau kamu hendak salat, fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kamu. Hadis ini sebenarnya panjang. Ini adalah potongan dari sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadisul musii sholatuhu, orang yang buruk dalam sholatnya. Ceritanya, ada salah seorang sahabat masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu ulangi sholat kamu tadi karena kamu tadi belum sholat. Orang itu sholat lagi.
Diperintahkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi sampai 3 kali. Akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali tata cara yang aku lihat engkau tadi, yang engkau lihat tadi. Begitulah aku sholat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari dia, karena dia ketika sholat tidak tumaninah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Kalau engkau hendak sholat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudu kamu. Berwudulah dengan wudu yang sempurna. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Setelah engkau menghadap kiblat, fakabbir, bertakbirlah engkau. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah yang ada pada kamu. Kemudian setelah engkau menghadap kiblat, membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah, kemudian surat, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu setelah baca Al-Fatihah, surat, rukuk. Tapi bukan cuma sekedar rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irka, tsummarka. Kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau betul-betul tumakninah dalam keadaan rukuk. Jadi tumakninah dalam rukuk itu merupakan rukun solat. Barang siapa yang ketika rukuk tidak tumakninah, maka solatnya tidak sah. Dan itu tidak ada khilaf. Orang yang tidak tumakninah di dalam solat, maka solatnya tidak sah. Kemudian setelah rukuk apa yang dilakukan? Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah rukuk berdirilah kamu, i'tidallah kamu. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri. Jadi kalau kita rukuk harus tumakninah, ketika berdiri dari rukuk pun i'tidal, itu pun harus tumakninah. Jangan sampai kita rukuk belum sempurna sudah i'tidal, i'tidal belum sempurna sudah sujud. Tidak boleh. Karena tumakninah dalam gerakan-gerakan solat itu merupakan rukun solat. Barang siapa yang tidak tumakninah dalam gerakan-gerakan solat, maka solatnya tidak sah. Ini sangat disayangkan, terutama ketika solat tarawih terutama. Berapa banyak orang yang menginginkan pahala solat tarawih, akan tetapi mereka maunya beramal dengan amalan dengan semaunya, tapi pahalanya pengen sebesar-besarnya. Jadi maunya itu pengen pahala besar, tapi kerjaan dilakukan seenaknya. Yang penting kerja. Kita saja Pak, kalau nyuruh orangnya yang pokoknya kerja kan tidak mau bayar kita. Mau bayar itu malas. Karena dia pokoknya kerja, nggak sesuai dengan SOP. Kalau kerjaan dunia ada SOP-nya, maka kerjaan akhirat tentu ada lagi SOP-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kita bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji. Tidak jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita rukuknya tumakninah, i'tidal tumakninah, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud berdiri angkatlah kepala kamu dari sujud sampai engkau duduk tumakninah. Jadi duduk di antara dua sujud pun itu harus tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah lagi engkau sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian semua gerakan solat seperti itu sama sudah. Jadi pertama takbir, pertama harus suci dari hadas, wudu dengan sempurna, menghadap kiblat, bertakbir, baca Al-Qur'an, Al-Fatihah kemudian surat, kemudian ruku' dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua sujud juga tumakninah, sujud lagi tumakninah. Begitu semua gerakan sholat harus tumakninah. Kalau kata orang Madura Pak, kalau
kalau sholat cek enggak seset akela. Capung Pak, kalau nganu air itu kan coba diginikan. Nggak boleh. Jadi kita harus, sholat itu hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan semua apa yang kita butuhkan. Maka ketika kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sebaik mungkin agar bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita Pak, kalau kita kerja sama orang, gajinya dipenuhi, kita kalau kerja asal-asalan kan izin. Seharusnya kan kita dengan Allah seperti itu. Kalau Allah memberikan kita semuanya gratisan dan kita minta Allah memberi, maka terhadap hak-hak Allah pun harus kita laksanakan sebaik mungkin. Wa Ibnu Majah, hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau tumakninah di dalam berdiri. Dalam berita yang lain, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham, kalau engkau berdiri ruku, tegakkanlah tulang punggung kamu. Fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham, sampai tulang-tulang itu kembali ke posisi semula. Kalau kita sujudkan, posisi tulang itu kan yang dipanggul kan tidak pada posisinya. Ketika berdiri itu berada pada posisinya. Jadi kalau kita berdiri ketika i'tidal, itu harus betul-betul tumakninah sampai kita betul-betul tegak berdiri. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'ah bin Rafi', innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu' kama amarahu Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna sampai ia menyempurnakan wudu. Jadi wudu harus sempurna. Karena kalau wudunya tidak sah, bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yukabbirullaha ta'ala, kemudian dia bertakbir, wa yahmaduhu, memujinya, atau wa yahmaduhu, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuthni alaih, dan menyanjungnya. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, kalau kamu punya hafalan Quran, bacalah Quran. Wa illa, kalau kamu ternyata tidak punya hafalan, mungkin ada orang baru masuk Islam Pak, dia tidak hafal Quran sama sekali, Al-Fatihah juga tidak ada, maka bagaimana solusinya? Wa illa fahmadillah, pujilah Allah, wa kabbirhu, bertakbirlah, wa hallilhu, baca la ilaha illallah. Jadi kalau kita Pak, itu bayangan daun. Wa hallilhu, bertahlillah, baca la ilaha illallah. Wali Abi Dawud, summa qra bi ummil Quran. Dalam riwayat Abi Dawud, summa qra bi ummil Quran, setelah bertakbir memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, maksudnya baca doa iftitah, iqra bi ummil Quran, baca Al-Fatihah, wa bima Allah, dan dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Hibban, summa bima syi'ta, setelah baca Al-Fatihah, bacalah surat, terserah kamu dah, pilih yang mana yang kamu hafal. Jadi sholat itu Pak, semuanya harus tumakninah. Gerakan sholat wajib tumakninah. Oleh karena itu Pak, Abu Sujaan rahimahullah, Sahibut Takrib, yang memiliki kitab takrib, beliau memasukkan kalau menyebut rukun sholat, ruku, tumakninah, ruku, rukun sholat, tumakninah di dalam ruku juga rukun sholat, i'tidal rukun sholat, tumakninah di dalam i'tidal juga rukun sholat. Beliau menyebutkan setiap gerakan dengan sebutan, menyertainya dengan apa? Rukun setelahnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya tumakninah di dalam sholat. Karena itu yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Kadang-kadang ada orang sholat dia nggak ruku, cuma nunduk, sudah berdiri, sujud dia. Dan itu banyak kita dapati di masjid-masjid, sering.
Apalagi sholat apa? Sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Kayak apa sholatnya? Udah suruh pakai helm aja kan ya. Sholatnya pakai helm, mau balapan. Kalau kita berbuat, Allah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqal mauta." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa bentuk ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak, bukan. Lebih baik kita bekerja sedikit tapi benar daripada bekerja banyak tapi salah. Karena Allah tidak melihat banyaknya, tapi melihat apa? Benarnya. Oleh karena itu Pak, kita jangan terlalu fokus dengan banyaknya amal, tapi fokuslah dengan benarnya amal. Amalan itu dikatakan benar apabila memenuhi 2 syarat. Pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, tata caranya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang Pak, yang penting berbuat saja. Sesuai nggak dengan sunnah, nggak tahu. Orang seperti itu Pak, nanti di akhirat akan kecewa mereka. Kenapa? Karena sesuatu yang mereka harapkan pahalanya ternyata nggak ada pahalanya. Nanti mereka dan yang ngajari akan tukaran. Mereka dan yang ngajari akan tukaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, beliau menjadikan kedua tangannya hadwa mankibaihi, di hadapan kedua mangkib. Mangkib itu bahu, sejajar dengan bahu, jangan begini, sejajar. Apa namanya? Di hadapan. Hadwun itu yuhadhi, itu di hadapannya, muqabiluhu. Kemudian wa idza raka'a amkana min rukbatayhi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', amkana yadaihi min rukbatayhi, beliau memegang erat atau apa ya, menekan gitu, kayak menekankan kedua tangannya min rukbatayhi, di kedua lututnya. Summa hasara dhahrahu, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Jadi enggak ke atas, enggak ke bawah. Fa idza rafa'ah ra'sahu istawa, apabila beliau telah berdiri dari ruku', istawa, beliau betul-betul berdiri tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai seluruh tulang-tulang itu, persendian itu kembali ke posisinya masing-masing. Fa idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima, apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tapi ghaira muftarish. Muftarish itu meletakkan ini di lantai. Kalau sujud tidak boleh meletakkan ini di lantai, angkat, itu maksudnya. Wala qabidhihima, beliau juga tidak menempelkan ini ke perut. Jadi tidak begini, juga tidak begini. Jadi antara keduanya, ini dipisahkan dari sini, kemudian tangannya dipisahkan dari lantai, lengan bawah dipisahkan dari lantai, lengan atas dipisahkan dari ininya.
dari tulang rusuknya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblata, dan beliau menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau sujud kakinya itu tidak begini, tapi diginikan jadinya. Sampai ini menghadap, jari-jarinya menghadap kiblat. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Kalau beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk iftirash. Iftirash itu kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Kaki kanan ditegakkan. Bukan betisnya ditegakkan, bukan. Kaki bawah itu. Seperti kita duduk tahiyat kedua. Wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau memasukkan kaki yang kiri. Wa nasabal ukhra, memberdirikan kaki kanannya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas bokong yang sebelah kiri, kayak duduk di tahiyat yang terakhir. Akhrajahul Bukhari, beliau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau beliau hadis ini Pak menjelaskan sifat bagaimana Nabi mengangkat tangan. Yang pertama sejajar dengan apa? Mangkib ketika takbir, bahu. Kemudian setelah sejajar dengan bahu, ketika rukuk beliau apa? Memegang erat kedua lututnya. Bagaimana bentuk jarinya Pak? Jarinya itu nanti insyaallah dibahas di belakang nanti insyaallah. Kemudian summa hasara dhahrahu, beliau memiringkan anunya, punggungnya untuk rukuk. Setelah rota baru berdiri. Setelah tumakninah baru apa? Baru berdiri. Setelah rata membaca doa, kemudian apa? Berdiri. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa, kalau sudah berdiri dari rukuk, istawa, beliau berdiri dengan tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai seluruh persendian itu, tulang-tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Faqar itu tulang punggung. Tulang punggung itu sampai betul-betul tegak. Ini tidak kadang-kadang masih posisi 90 derajat sudah, bukan 90 derajat, 45 derajat sudah balik, tidak boleh. Dia belum tegak 90 berapa derajat? 90 ya. 90 derajat tegak 90, baca doa baru duduk. Ini enggak, masih 45 dah turun kadang-kadang. Enggak boleh. Hatta ya fa idza sajadah, kalau beliau sujud, Nabi kalau sujud tidak meletakkan ininya di lantai, juga tidak menempelkan ininya di pinggirnya, di perutnya, di samping dadanya, apa namanya ini, pinggang, tusuk. Kemudian jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat ketika sujud. Kalau duduk di rakaat yang kedua, seperti yang kita lihat umumnya itu, jadi duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Tapi kalau rakaat terakhir, kaki kirinya dibentangkan, kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas menggunakan salah satu bokongnya, sebelah kiri maksudnya. Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak salat, qala, beliau mengatakan, maksudnya setelah beliau takbir, apa yang beliau baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana
Di sini Pak minal muslimin. Tapi yang rajih enggak. Seperti ayat. Wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Ini panjang Pak. Doa istighfar ini panjang. Jadi setelah lafaz Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini panjang Pak. Doa istighfar itu banyak. Itu termasuk khilafnya, masuk khilaf tanawu. Jadi kita mau baca dengan bacaan mana saja, yang penting ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dibolehkan. Seperti umum kita baca apa? Allahumma ba'id, kita baca nih insyaallah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai takbir dari salat, beliau sakata hunaihatan. Beliau diam sejenak. Jadi setelah beliau itu takbir enggak langsung baca Al-Fatihah enggak. Tapi diam sejenak. Fasa'altuhu, maka kata Abu Hurairah tak tanya, Nabi itu baca apa sih? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aqul ya Abu Hurairah, yang aku katakan adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah naqqini, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih, minad danas, dari kotoran-kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku, min khataayaya, dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wath thalji, dan salju, wal barat. Al barat itu artinya Pak, orang Arab mengatakan hububus sama, biji-biji langit. Kalau kadang-kadang kalau ada hujan itu ada es yang turun sebesar kerikil, itu barat namanya. Kalau salju yang bentuknya kayak kapas itu. Kalau al-barat itu enggak, bentuknya besar-besar dia, kayak kerikil, kayak biji-biji yang kecil-kecil itu bentuknya. Kadang-kadang di sini pun kadang-kadang turun itu. Biasanya awal-awal hujan biasanya. Ya untung Allah tentukan kecil-kecil, kalau besar-besar biar semuanya. Subhanallah, Allah Maha sayang dengan kita. Air yang di bawah awan itu isinya airnya kan jutaan kubik gitu. Tapi turunnya kan cuma kecil-kecil. Coba turun sekalian blang gitu. Bukan banjir. Banyak orang mati. Keamblekan air. Wong keamblekan air setimba aja sudah sakit. Subhanallah, Allah Maha sayang dengan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Air yang segitu banyak di bawah awan, Allah terbangkan di atas itu, Allah turunkan secara sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Insya Allah cukup sekian kajian kita pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan masuk pada hadis yang ke-269. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.